wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak dan Ibu-ibu guru yang kami cintai, dan yang terhormat teman-teman seperjuangan dari kelas 12 dan adik-adik yang kakak sayangi. Sebelum kita mulai acara ini, mari kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan langsung saja tanpa berlama-lama masuk ke acara yang pertama, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Kakak Fajri. Baik, terima kasih kepada Kak Mahdi atas waktunya. Sekarang langsung aja diambil Al-Qurannya. Kita baca surat Al-Baqarah ayat 19 sampai 25. Dibuka dulu Al-Qurannya. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العظيم. Oke, terima kasih ke Kak Fajri karena telah membacakan kami semua lantunan ayat suci Al-Quran. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke acara inti. Kita akan mendengarkan tausiah dari kakak-kakak kita yang keren. Ini yang paling kece dah pokoknya. Waktu dan tempat kami persilahkan Kakak Rizal untuk memberikan tausiahnya kepada adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan sedikit keterangan tentang bersedekah. Kata sedekah sebenarnya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Akan tetapi masih banyak orang yang enggan melakukan amal yang amat baik ini. Sedekah itu banyak manfaatnya, maka dari itu kita sebagai umat Islam disunnahkan untuk melakukan sedekah. Karena dengan sedekah ini akan mendatangkan kebahagiaan dalam hati ketika di dunia maupun di akhirat. Contoh manfaat dan barokah dari bersedekah diantaranya adalah: pertama, sedekah menjadi penyebab bertambahnya rezeki. Bersedekah itu tidaklah membuat kita semakin miskin, karena rezeki itu sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Akan tetapi, sedekah itu dapat menyebabkan bertambahnya rezeki, bukan menguranginya. Ada pepatah tentang sedekah, yaitu jangan menunggu kaya lalu sedekah, tetapi sedekahlah agar kamu kaya. Adapun sabda dari baginda Rasulullah SAW, yaitu bersedekahlah kalian karena sesungguhnya sedekah dapat menambah harta yang banyak. Maka bersedekahlah kalian, niscaya Allah menyayangi kalian. Bahkan dalam Al-Quran pun disebutkan bahwa Allah menjanjikan balasan 10 kali lipat bagi mereka yang berbuat baik. Yang kedua, sedekah dapat mengangkat derajat seseorang. Orang yang selalu bersedekah, niscaya derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu akan selalu mendapatkan keberkahan akan rezekinya, akan selalu merasakan cukup. Berbeda dengan orang yang kikir dan bakhil. Meskipun ia banyak hartanya, tetapi hidupnya tidak akan tenang dan selalu banyak pikiran yang melanda. Itu adalah sebagian bentuk ketidakberkahan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hadisnya yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah kemuliaan kepada hambanya yang pemaaf dan bagi hamba yang tawadu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, malaikat akan mendoakan orang yang bersedekah dan melaknat orang yang bakhil. Abu Hurairah berkata bahwa Nabi SAW bersabda, ketika seorang hamba berada pada waktu pagi, 2 malaikat akan turun kepadanya. Lalu salah satu berkata, Ya Allah, berilah harta kepada orang yang menginfakkan hartanya. Kemudian malaikat yang satu lagi berkata, Ya Allah, binasakanlah orang-orang yang bakhil. Itulah beberapa manfaat dari bersedekah. Sebetulnya masih banyak lagi manfaat-manfaat yang belum saya sebutkan. Setelah menyimak materi yang singkat ini tentang sedekah, semoga kita semua dapat melaksanakan sedekah dengan semaksimal mungkin, agar kita terhindar dari api neraka. Sekian materi dari saya, kesalahan hanya dari saya, dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ke Kak Rizal telah menyampaikan tausiah kepada kita semua, mau membagikan sedikit ilmunya kepada kita semua. Oke, sebelum kakak tutup acaranya, mungkin Bapak atau Ibu Guru mau ada yang memberikan pengumuman kepada anak-anak.
Ya, Mahdi, Pak Arul, Mahdi, Kak Mahdi. Oke, Pak. Ya, baik teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Yang saya hormati Pak Oni, seluruh guru, juga anak-anak sekalian yang Bapak banggakan. Bapak ingin memberikan pengumuman bahwa minggu depan yang bertindak sebagai petugas kuliah duha berarti kelas 11 ya, kelas 11 IPS gitu ya. Kemudian harap dipersiapkan teman-teman semua. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, terkait dengan teman-teman nih seragam ya. Bapak masih perhatikan nih di beberapa mata pelajaran kalau teman-teman masih menggunakan seragam yang belum sesuai nih dengan ketentuan yang ada di sekolah. Bapak ingin mengingatkan kembali dan juga menekankan ke teman-teman, mohon untuk seragam. Teman-teman kan sudah diberikan keringanan ya dengan menggunakan seragam yang rapi dan sopan sebenarnya. Tidak mesti menggunakan seragam yang memang ada dari sekolah. Tidak mesti ya, kalau ada dipakai, kalau tidak ada misalnya di asrama tidak apa-apa menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Nah, tapi kalau kaos itu tidak teman-teman ya. Kalau kaos kemudian baju-baju yang memang tidak sesuai, nah itu tidak boleh begitu teman-teman sekalian. Maka ini juga untuk teman-teman guru nanti mungkin bisa menekankan ke para siswa kalau misalnya ada yang pakai kaos itu tidak diberikan untuk pembelajarannya, tidak diizinkan dulu sebelum memakai seragam yang rapi. Begitu teman-teman sekalian. Yang kedua, yang ketiga teman-teman ini dari kakak-kakak kelas 12 sampai kelas 10 mohon untuk rambut ini bisa dirapihkan ya. Kakak-kakak kelas 12, kakak-kakak kelas 11 sama kelas 10 mohon rambut bisa dirapihkan. Nah, saya pengen lihat nanti teman-teman di minggu ini ada perubahan atau tidak ya. Bapak ingin melihat minggu depan. Coba. Kenapa teman-teman? Karena memang teman-teman di sekolah ini pertama teman-teman rambutnya harus rapi ya. Kalau teman-teman ingin dipanjangkan ya nanti ada waktunya teman-teman. Mungkin di waktu kuliah nanti teman-teman boleh panjang, begitu ya. Nanti setelah lulus juga boleh panjang, silakan. Tapi kalau di kita di sekolah, teman-teman ya tetap sesuai dengan aturan. Begitu ya, teman-teman. Bapak kasih kesempatan nih waktu untuk teman-teman bisa merapikan rambutnya. Ya, gitu ya. Untuk teman-teman yang sudah rapi, alhamdulillah terima kasih teman-teman sudah mentaati aturannya. Untuk teman-teman yang belum, ayo Bapak kasih kesempatan waktu. Ya, sampai minggu depan. Gitu ya, teman-teman ya. Terima kasih, itu saja Kakak Mahdi. Saya kembalikan ke Kakak Mahdi. Oke, terima kasih Pak Menarul atas informasinya. Kak Mahdi. Iya Pak Oni. Ya, boleh Bapak bicara? Boleh Pak. Ya, terima kasih kepada seluruh pemateri hari ini dan juga tentunya untuk wali kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama-tama Bapak ucapkan selamat ya untuk anak-anakku yang hari ini secara tim menyiapkan materi yang bagus yang tadi disampaikan oleh Ananda Rizal terkait dengan sedekah tidak akan membuat seseorang itu miskin. Sedekah itu adalah salah satu juga jalan untuk mempercepat proses dikabulnya sebuah doa-doa kita. Kita ketahui sekarang anak-anakku yang kelas 10, kelas 11 dan juga kelas 12 ini secara menyeluruh ya di seluruh dunia kita saat sekarang dalam hal belajar menggunakan daring. Sebetulnya ini bukan karena pandemi, salah satunya karena ditemukannya apa yang disebut dengan dampak
revolusi industri 4.0, yaitu ditemukannya internet. Nah, ke depan tentu ini menjadi sebuah role model ataupun sebuah model dalam pembelajaran. Oleh karena itu, untuk anak-anakku, jangan biarkan kalian ini di rumah merasa bahwa oh santai, nggak belajar. Tidak, nah. Ya, tetap kalian harus terus mengembangkan. Mengembangkan apa? Mengembangkan kebiasaan yang baik. Karena ini akan menjadi satu budaya. Budaya itu tidak akan terbentuk tanpa adanya kebiasaan yang baik. Jangan serta-merta mengharapkan keberhasilan yang sifatnya instan. Wabil khusus untuk anak-anakku siswa kelas 12, kalian bersama kami tidak akan lama lagi di SMA. Kami juga tidak mungkin menahan kalian, karena SMA ini adalah jembatan ke pendidikan tinggi. Oleh karena itu, terus diikuti bentuk daripada pendampingan yang dilakukan oleh sekolah, baik melalui BK dan juga guru-guru wali kelas, serta guru-guru bidang studi yang lain. Tolong nak, ya, semua tahapan terkait dengan mengikuti apakah itu proses pendaftaran di perguruan tinggi jangan sampai disepelekan. Kalau tidak salah, pendaftaran akan dimulai tanggal 15 Februari, yaitu untuk SNMPTN. Bapak ucapkan selamat kepada anak-anakku yang tersaring dari upaya selama 5 semester kalian belajar dengan sebaik-baiknya. Bagi yang belum, jangan juga merasa sedih, ya. Masih banyak kesempatan-kesempatan yang lain. Wabil khusus, untuk anak-anakku yang punya hafalan minimal 5 juz saja, itu akan menjadi sebuah langkah untuk bisa masuk ke perguruan tinggi dengan jalur mandiri. Dalam artian, banyak perguruan tinggi yang memberikan kesempatan kepada mereka yang hafiz minimal 5 juz untuk bisa masuk perguruan tinggi dengan jurusan manapun di dalam perguruan tinggi itu. Jadi kalau yang merasa secara potensi akademis ini agak kurang, kemudian hafalannya ini untuk 5 juz sedikit lagi, ayo kejar itu. Ya, di samping yang lain. Nah, itu yang mau Bapak sampaikan. Kemudian yang terakhir terkait dengan dikabulnya doa, pernah juga Bapak sampaikan itu, salah satunya adalah sedekah. Bapak ulangi lagi dengan cepat saja. Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah. Bertakwa itu pikiran, perkataan, perbuatannya itu lillah. Berarti ya sholatnya diperbaiki, hatinya senantiasa berzikir. Yang kedua, hablum minanas, perbaiki hubungan dengan orang tua, dengan kakak, adik, dengan orang-orang di sekitar. Jangan membuat kesal orang-orang di sekitar, apalagi dengan orang tua, terutama ibu. Kemudian yang ketiga, itu jauhi maksiat. Dan yang terakhir, perbanyak sedekah. Salah satu yang sifatnya rutin adalah sedekah sholat di musola atau di masjid. Saat subuh keluar dari masjid, engkau sedekahkan apapun. Ya, silakan. Ya, punya uang berapapun, masukkan sedekah itu. Insya Allah, jika itu menjadi satu kebiasaan, ya, kita sudah berusaha, sukses itu tergantung prosesnya. Itu saja nak untuk anak-anakku kelas 10, kelas 11, kelas 12, tetap bersemangat, ya. Tidak ada kesuksesan tanpa proses. Karena sukses itu singkatan dari 2 suku kata. Suk artinya suka, ses berproses. Orang sukses itu suka berproses. Itu saja, tetap semangat, jaga kesehatan, ya. Mohon maaf kalau yang kurang berkenan. Kami semua rindu untuk ketemu dengan anak-anakku. Ini menjadi sarana belajar kita semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Mahdi. Terima kasih Pak Pandu, Pak Oni, karena telah memberikan sedikit ilmunya dan informasi kepada kita. Oke, ada satu lagi nih, kakak OSIS ingin memberi pengumuman, mungkin informasi kepada kita. Untuk perwakilan kakak OSIS, bersilahkan untuk memberi informasi atau pengumumannya kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA IT Insan Mandiri Bapak Oniklana Insan Sejoni. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMA IT Insan Mandiri yang saya cintai dan saya banggakan, semua teman-teman seperjuangan siswa-siswa SMA IT Insan Mandiri. Singkat saja pengumuman dari OSIS, yaitu pengumuman untuk LDKS untuk siswa kelas 10. Mungkin nanti akan diadakan pada bulan Maret kalau tidak ada perubahan. Mohon disiapkan kepada adik-adik kelas 10. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada lagi pengumuman dari kakak OSIS atau cukup, Pak Zulfan? Cukup? Cukup. Oke, alhamdulillah acara kuliah duha pada pagi hari ini udah di ujung acara atau udah selesai. Sebelum kakak tutup acara ini, mari kita tutup acara ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari kakak, kalau misalnya ada salah kata dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.